Oke, kembali lagi bersama gua Tridalu. Jadi pada video kali ini gua mau unboxing sekaligus sedikit ngebahas tentang salah satu komponen PC yang sangat penting sih menurut gua. Ini tuh jantungnya PC gitu. Kalau nggak ada ini nggak bisa nyala gitu PC kalian gitu. Nah, jadi gua mau unboxing sebuah power supply. Jadi power supply ini baru aja gua beli. Kenapa gua beli power supply baru? Nah, kalian lihat di belakang gua ini ada VGA RTX 2060 yang sebelumnya gue udah unboxing juga. Kalian bisa lihat video unboxing RTX 2060 di video gue sebelumnya. Untuk mengangkat sebuah VGA RTX 2060 ini membutuhkan sebuah power supply dengan daya minimal 500 watt. Barangnya udah sampai, gue gantinya pakai Cooler Master MWE 550 watt White Edition V2. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok belinya 550, emangnya nggak kentang? Kenapa nggak langsung 600 atau 650? Nah, alasan itu akan gue jelaskan nanti setelah kita unboxing. Terus kenapa gue juga memilih Cooler Master ini sebagai PSU yang ngangkat RTX 2060 ini, dan juga sedikit ngebahas tentang power supply supaya kalian nggak salah beli atau supaya kalian memilih power supply yang tepat untuk mentenagai PC kalian. Oke, yuk langsung aja kita unboxing. Nah, jadi di depan gue ini udah ada unit power supply Cooler Masternya, dan gue belinya melalui online di akun resmi dari Cooler Masternya tersebut. Jadi nanti untuk link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Yang pertama mungkin kita bahas dari segi packaging pengirimannya ya. Nah, ini bener-bener dibungkus sama bubble wrap, dan ini sangat safety sih menurut gue. Ini bener-bener lapis-lapis bubble wrap, dan ini aman sampai di tempat gua. Langsung aja kita buka. Nah, sekarang ini udah kelihatan boxnya, dan ya namanya pengiriman pasti ada penyok-penyoknya ya. Kita lihat di sini ya, ada penyok di sini di ujung-ujungnya. Namanya pengiriman pasti kan lemparnya asal-asalan gitu ya. Tapi dengan packaging yang tadi ini masih lumayan aman, masih utuh nyampe di tempat gua. Tadi ada 2 lapis bubble wrap, dan sekarang sudah terlihat kotaknya. Oke, di sini langsung aja kita lihat di kotak depannya. Di sini ada tulisan Cooler Master, Make It Yours. Ini ada semacam hologram tulisannya. Kalau kalian bisa baca, ini PT Nusantara Jaya Teknologi Indonesia, www.njt.co.id. Jadi ini adalah distributor resmi dari Cooler Master. Jadi Cooler Master ini didistribusiinnya sama PT NJT ini. Terus di sini ada tulisannya MWE 550 watt 230 volt. 80 plus standar 230 EU certified power supply. Di sini ada DC-to-DC. Di sini kita dapat garansinya selama 3 tahun. Dan sini 80 plus 230 EU. Oke, bagian atasnya di sini sama Cooler Master Make It Yours MWE White. Terus di bagian sebelah kirinya, nah di sini ada spesifikasi dari power supply Cooler Master ini. Fan tipenya itu adalah 120 mm HDB fan. HDB ini maksudnya hydrodynamic bearing fan. Dia menggunakan hydrodynamic bearingnya. Tipikal efisiensi 80%, operating temperaturnya 0 sampai dengan 40 derajat Celcius. Protectionnya di sini ada OVP, UVP, OPP, OTP, SCP. Apa itu OVP? OVP ini adalah Over Voltage Protection, UVP adalah Under Voltage Protection, OPP Over Power Protection, OTP itu adalah Over Temperature Protection, dan SCP adalah Short Circuit Protection. Untuk lebih jelasnya bakal gua bahas nanti. Di sini regulatornya pakai TUV, Triple C, CA, EAC, dan RCM. Nah, konektornya di sini yang kita dapat adalah ATX 24 pin 1 kali itu adalah sebanyak 1, IPS 4 plus 4 pin kali 1 itu 1, PCI E6 plus 2 pin kali 1 itu adalah sebanyak 2, SATA kali 2 sebanyak 6 buah, peripheral 4 pin kali 1 sebanyak 3 buah. Dan sini ada keterangan AC input 200 sampai dengan 240 volt 5 ampere pada frekuensi 50 sampai 60 Hz.
DC outputnya di sini ada 5 volt, 3,3 volt dan 12 volt. Untuk 5 volt itu ada 17 ampere, 3,3 voltnya ada 17 ampere juga, dan total untuk 12 volt ini adalah 45 ampere. Sedangkan total power untuk 5 volt dan 3,3 voltnya adalah 110 watt. Untuk 12 voltnya total powernya 540 watt. Jadi semuanya itu totalnya 550 watt. Dan PSU Cooler Master ini menggunakan single rail 12 volt. Itu juga bakal gue jelasin nanti. Tapi untuk gambaran tahunya dari mana single rail 12 voltnya, kita lihat di sini sumber 12 voltnya ini ada satu. Biasanya kalau misalkan di PSU lain, kalau kalian lihat di boxnya itu ada 12V1 sama 12V2. Tentunya dengan ampere atau arus yang berbeda, juga total power yang berbeda. Itu bakal gue bahas nanti. Ke bagian belakangnya di sini ada penjelasannya. Di sini yang tadi gue bilang single plus 12 volt rail, silent mode menggunakan hydrodynamic bearing, dan DC to DC teknologi plus LLC circuit design. Oke, di sini ada beberapa penjelasannya, ada macam-macam pinnya. Di sini ada ATX, di sini IPS. Terus ada juga PCI Express-nya, ada SATA-nya, dan ada peripheralnya. Ya, di sini ada kurva tentang kipasnya. Jadi di sini tentang kebisingan sama total RPM-nya. Di bawah tentang efisiensinya yang dihasilkan. Lanjut di sebelah kanannya ini ada bahasa-bahasanya ya, ada bahasa Rusia, Spanyol, Perancis, Jerman tentang penjelasan dari power supply ini. Terus di bagian bawah ini ada barcode-nya, ada barcode juga, ini tipenya. Terus di sini sama dari bahasa-bahasanya juga, yang lainnya kebanyakan tentang pabrik mereka di mana. Dan ya, seperti inilah kurang lebih tampilan luar dari Cooler Master MWE White 550 watt. Langsung kita buka. Di dalam sini udah disediain beberapa kitab-kitab suci ya. Ini adalah kartu garansinya dari NJT. Terus di sini antibakterinya. Terus di sini ada user manualnya. Oke. Standar dari berbagai bahasa. Dan kita keluarin sekarang unitnya. Wow. Ya, di dalamnya juga ada silika gelnya. Kita lihat di sini, dan dalam boxnya udah nggak ada apa-apa. Ya, di sini kita dapat 1, 2, 3, 4 buah baut ya untuk nempelin power supply kepada PC kalian. Di sini ada kabel powernya, kalian bisa lihat. Dan di sini adalah unitnya, kita keluarin. Oh iya, power supply ini bukan modular, jadi dia non modular, dia masih menggunakan wire atau masih menggunakan kabel. Di sini ada beberapa soket-soketnya yang tadi sudah disebutkan. Ini kita lihat untuk soket ATX-nya ada 24 pin, ada satu buah. Terus ada PCI Express-nya di sini 6 plus 2 pin, jadi ada 8 pin, ada dua buah juga. Jadi ini udah support dipakai 2 VGA. Ini kabel IPS yang nyolok ke CPU-nya ada 8 pin, satu buah juga. Untuk kabel SATA-nya sendiri ini ada lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah kabel SATA. Sama di sini kabel peripheralnya ada 1, 2, 3. Di sini kita lihat kipasnya, dia menggunakan hydrodynamic bearing. Kalau hydrodynamic bearing itu memang dia silent ya, tapi menghasilkan RPM yang cukup tinggi. Jadi di RPM yang tinggi dia masih silent atau nggak berisik gitu. Ini atasnya, di sini ada tanda pemakaiannya, pembeliannya untuk klaim garansi. Terus di bagian belakang di sini adalah soket powernya. Di sini ada tulisan silent standby mode at low loads, fan will not spin when load is under 50 watt. Jadi di sini tuh maksudnya kalau dia lagi mode standby di load yang kecil,
fan-nya itu, kipasnya itu dia nggak berputar ketika loadnya itu di bawah 50 watt. Jadi kipasnya itu tuh dia otomatis mengikuti load daripada tenaga atau daya yang dibutuhkan dari PC kalian. Jadi kalau dia mode standby, dayanya di bawah 50, ini kipasnya nggak muter. Ketika loadnya naik, itu dia baru berputar. Loadnya semakin tinggi, putarannya juga semakin kencang. Jadi ini dari efisiensi ya lumayan oke lah ya. Terus bagian samping ada tulisan Cooler Master MWE 550-230 volt. Di sini ada modelnya, ada sama tadi kayak di boxnya, tentang DC output, total power, sama AC input. Ya, jadi ini adalah isi ketika kalian membuka power supply Cooler Master ini. Ada kartu garansi, manual book, unitnya, beserta pin-pinnya, dan ini adalah non-modular. Ada kabel power juga, dan 4 buah baut atau 4 buah mur untuk masang power supply kepada PC kalian. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Nah, jadi tadi kalian udah lihat proses unboxing dan apa aja isi dari PSU Cooler Master MWE White 550 watt ini. Oke, yang pertama gua bakal bahas harga. Harga dari power supply ini, Cooler Master ini itu adalah Rp830.000. Itu adalah harga di akun resmi toko online dari Cooler Master Official. Untuk link pembeliannya bakal gua taruh di bawah video ini atau di deskripsi video ini. Terus yang kedua, kenapa gua lebih milih Cooler Master MWE 550 watt ini dibanding dengan merek-merek lain? Oke, sebelum gua membeli power supply ini, gua itu udah bertapa lumayan lama lah. Jadi gua tanya-tanya nih ke teman-teman, dan temen gua menyarankan untuk coba cari di forum lah untuk ngangkat RTX 2060 ini tuh untuk sekelas PSU, budget kere-horenya itu pakai apa gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk bertanya pada sebuah forum yang udah terkenal juga. Forum tersebut itu membahas tentang spesifik power supply yang ada di PC. Jadi gue tanya power supply yang recommended untuk ngangkat RTX 2060 di budget kurang dari 1 juta itu apa gitu. Dan jawabannya itu mengejutkan gitu ya. Yang pertama ada yang menjawab bahwa untuk ngangkat RTX ini tuh harusnya bukan pakai power supply yang ece-ece gitu, harus pakai power supply yang nggak nanggung gitu, harus yang mantep gitu. Dan dia menyarankan bahwa untuk ngangkat RTX ini, walaupun RTX 2060 itu harus dibudgetin di atas 1 juta. Tapi ada juga satu komentar yang membalas bahwa power supply-nya itu dia memberikan beberapa pilihan, antara lain yang pertama itu yang ini, Cooler Master MWE White 550 watt, sama satu lagi Be Quiet U9 500 watt. Nah, akhirnya dari situ setelah bertanya-tanya juga sama temen gue, memang Cooler Master MWE White 550 watt ini yang V2 ini, V2 itu salah satu yang rekomendasi untuk budget di bawah 1 juta. Jadi ini best budget untuk kalian yang pengen ganti power supply di bawah 1 juta untuk ngangkat VGA RTX, walaupun itu RTX 2060. Nah, sekarang kita bahas spesifikasi dari si Cooler Master MWE White 550 watt ini. Dalam website resmi Cooler Master, untuk power supply Cooler Master MWE White 550 V2 ini, dia nge-mention beberapa poin yang mungkin jadi keunggulan dari si PSU ini. Nah, di sini gua bacain, antara lain 80 plus standard certified, 120 mm HDD fan, DC to DC plus LLC circuit design, single 12 volt rail, flat black cable. Oke, jadi tadi gue lupa nge-mention bahwa kabel yang digunakan itu udah flat black cable. Nah, tadi gue membahas sedikit tentang single rails 12 volt. Apa sih itu single rails? Kenapa Cooler Master ini pakai yang single rails? Oke, jadi di sini gue jelaskan sepengetahuan gue. Jadi memang gue ini bukan ahli dalam power supply dengan yang mendetail gitu. Jadi kalau memang ada salah, kalian langsung aja komen atau kritik di kolom komentar ya. Baca. Nah, jadi dalam PSU ini itu ada yang namanya rails atau jalur. Dalam PSU ada single rails dan ada multiple rails. Kalau single ya pasti artinya satu ya, satu rails, satu jalur. Kalau multiple rails artinya 2 atau lebih jalur. Yang masuk jalur ini adalah sumber 12 voltnya.
Jadi kalau si Cooler Master ini dia pakai single rail, berarti dia berasal dari satu sumber 12 volt yang nantinya akan dibagi ke beberapa komponen PC kalian. Nah, tadi di samping kotaknya itu ada spesifikasi untuk DC output 12 volt itu dengan total arus 45 ampere dan total daya 540 watt. Artinya di sini dengan total daya 540 watt dan arus 45 ampere itu akan dialirkan ke seluruh komponen PC kalian. Contohnya untuk CPU, untuk VGA, untuk kipas, untuk lampu dan segala macam yang ada di PC kalian. Nah, kalau misalkan multiple rails berarti dia ada 2 atau lebih sumber 12 volt. Contohnya ada di PSU lama gua, yaitu si Sonic Eco Series 430 watt. Dalam kotaknya itu terlihat ada 12V1 dan 12V2. Masing-masing sumber memiliki arus yang berbeda, 17 ampere, 15 ampere di masing-masing railsnya, dan total masing-masing daya di railsnya itu juga berbeda. Terus kalian pasti pada nanya kan, jadi bagusan mana? Single rail atau multiple rail? Nah, sebenarnya ini menurut gue ini sama aja. Tapi untuk teknologi yang paling banyak digunakan sekarang itu adalah single rails. Kenapa single rails? Dalam website resmi di Cooler Masternya ini, dia menjelaskan bahwa kenapa dia pakai single rails itu adalah agar daya yang diberikan ke seluruh komponen itu lebih konstan. Jadi hanya dari satu sumber. Kalau misalkan multiple rails ya juga bagus. Artinya dia kan mempunyai 2 sumber. Artinya terpisah. Mungkin satu khusus untuk yang CPU, satu lagi untuk GPU dan untuk kipas dan untuk segala macamnya. Nah, tapi di sini juga masing-masing memiliki kekurangan. Salah satunya kalau misalkan load dari PC kalian melebihi arus atau tenaga yang dibutuhkan, maka dia akan mati atau shutdown. Makanya mungkin dari beberapa kalian berpengalaman saat lagi main game atau saat rendering atau saat menggunakan PC kalian dengan load yang berat, itu kadang-kadang PC kalian shutdown. Nah, itu bukan berarti power supply-nya rusak, tapi itu adalah salah satu fitur yang ada di dalam power supply. Artinya itu memutus agar tidak terjadinya short, agar tidak terjadi kebakaran, agar tidak jadi meleduk itu PC kalian. Sekarang kembali lagi kepada kalian, terserah mau pakai apa aja gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang penting juga yang kalian pertimbangin untuk memilih power supply. Selanjutnya di sini Cooler Master mention tentang kipas yang digunakan pada power supply ini, yang menggunakan 120 mm hydrodynamic bearing. Hydrodynamic bearing itu sih udah rata-rata ya, harusnya di semua kipas untuk pendingin PC atau kipas yang ada di power supply itu harusnya udah pakai hydrodynamic bearing. Nah, di sini gua akan memberikan sedikit tips buat kalian yang lagi mau ganti PSU atau lagi nyari PSU supaya kalian itu nggak salah beli gitu. Nah, menurut gua ada 3 hal penting ketika kalian memilih sebuah power supply. Yang pertama itu adalah long lastingnya atau ketahanan lamanya. Ketahanan lama ini berpengaruh sama budget kalian, juga komponen di PC kalian. Kalau misalkan dia long lasting, berarti kalian kan bisa memangkas budget, dan juga komponen yang ada di PC kalian itu awet gitu karena power supply-nya bagus. Yang kedua itu adalah komponen yang digunakan, contohnya regulatornya, terus habis itu IC-nya, kapasitornya, kabelnya, gimana kualitasnya, terus abis itu ada pin-pinnya yang digunakan itu apa aja, jumlah pinnya, dan itu sangat penting. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah teknologi yang kekinian, artinya teknologi yang terbaru, karena udah pasti VGA, terus abis itu CPU, dan segala macamnya itu semakin kesini pasti dia melakukan improvement. Jadi kalau kalian menggunakan PSU yang terbaru, teknologi yang terbaru, tentunya itu akan compatible dengan komponen PC kalian yang lainnya. Ya, jadi percuma kalau kalian punya power supply yang dayanya besar, misalkan sampai 700 watt, tapi menggunakan teknologi yang lama. Nah, itu sama juga bohong gitu. Nah, dari ketiga hal tersebut yang paling penting adalah keamanan dan efisiensinya. Untuk soal keamanan yaitu adalah proteksinya, selanjutnya ada efisiensi, tentunya berhubungan sama irit daya atau ramah lingkungan. Nah, jadi itu sedikit pembahasannya. Terus pasti kalian pada nanya kan, terus gue harus beli apa nih bang gitu. Nah, ya menurut gue kalau misalkan kalian mau low budget tapi lumayan, ya Cooler Master ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau kalian punya budget lebih, terserah kalian boleh upgrade, dan gue rekomendasiin mungkin salah satunya juga direkomendasiin di grup sama teman-teman gue juga, itu adalah Bitfenix Whisper 550 watt. Itu udah modular dan juga itu udah gold, harganya di atas 1 juta,
Jadi balik lagi ke kalian, budgetnya gimana, keperluannya gimana, dan apakah kalian sayang dengan PC kalian. Oke, pasti kalian pada penasaran kan gimana pemasangan dan performa apabila Cooler Master ini dipadukan dengan RTX 2060. Tenang, abis video ini gue bakal bikin video tentang review RTX 2060 ini dipadukan dengan PC gue yang menggunakan Ryzen 5 2600. Jadi tunggu aja videonya. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kalau kalian suka silahkan kalian klik jempol ke atas like-nya, kalau enggak silahkan dislike, dan kalau kalian suka dengan channel ini kalian boleh subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.